Karena kekuasaan yang ada hari ini tidak menegakkan value atau nilai-nilai Islam yang basicnya itu al-ahkam al-khamsah tadi. Basicnya itu ada apa? Hukum nafsu, bukan wahyu. Kalau wahyu parameternya al-ahkam al-khamsah, kalau nafsu maslahat enggak maslahat. Artinya apa? Yang punya duit banyak dia akan bisa mengendalikan maslahat. Sehingga corak daripada undang-undangnya perlu kepada pemilik modal. Kalau untuk urusan bisnis, urusan politik kita nggak usah bawa dalil. Seolah-olah Allah itu hanya berwenang atur kita saat kita di masjid. Begitu keluar dari masjid kita dibebaskan dengan pikiran kita sendiri. Akhirnya kita ngikuti pikiran siapa? Adam Smith. Kalau ekonomi, David Ricardo. Kemudian bahkan kalau politik ikut Karl Marx. Maka banyak juga orang Islam tapi pemikirannya apa? Komunis. Itu Islam tapi pemikirannya komunis. Karena sekuler dia nggak ngerti bahwa Islam itu sempurna. Ketika dia baca bukunya Karl Marx itu langsung terkesima. Padahal Al-Quran luar biasa, hadis luar biasa. Kalau pemikiran Islam, ulama-ulama fikih Islam luar biasa. Misalkan Imam Al-Mawardi itu bikin kitab namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu fikih politik yang luar biasa itu. Dari sejak suksesi kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengatur rakyat, hukum-hukum bagaimana ditegakkan, itu lengkap sekali. Kenapa politik kita belum Islami juga? Karena kita mengukur politiknya juga ngikut-ngikutin standarnya mereka. Politik harus menang di pemilu, harus menang di pilkada, harus punya kursi di DPR, DPRD. Enggak begitu. Kalaupun punya kursi banyak di DPRD, tapi nggak ada satupun hukum Allah yang tegak dari kursi-kursi yang diperoleh, bernilai nggak? Beban itu di akhirat nanti. Nggak pakai duit, nggak ada kekuasaan. Dan ini kan banyak juga, Romi Roma Muruji kan cerita juga. Jadi gimana kita merubah negeri ini kalau kita masuk pada lingkaran politik yang seperti itu gitu. Romi mantan ketua P3 kan disebut. Dia aja habis 3 miliar, yang lainnya ada 30 miliar habis. Terus Pak, kalau mereka jadi pejabat ngabisin 30 miliar, 100 miliar, memang masih kepikiran kita ini di pikiran mereka. Jangan kegeeran seolah-olah kita dipikirin oleh mereka, enggak. Tapi waktu pemilu kita masih lagi berharap ya di PHP lagi, oh iyalah mudah-mudahan. Habis itu dapat beras, sembako dan jadi kadang-kadang dari sisi logika mereka nggak mikirin rakyat, ya sudah mereka udah dibeli kok. Desain yang ada hari ini untuk memproduksi politik sekuler yang tidak terikat dengan al-ahkam al-khamsah. Jadi kalau kita masukkan ulama, ustadz, kiai, syekh sekalipun ke pabrik tempe ini, ya sama aja. Paling dia hanya apa ya, jadi tukang doa lah nanti. Jadi kalau udah waktu doa baru pagi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Jamaah subuh ya, pejuang subuh. Mudah-mudahan setelah ini menjadi pejuang seumur hidup, seluruh waktu, bukan hanya subuh. Jangan sampai subuhnya pejuang, maghribnya letoy. Insya Allah itu hanya ungkapan saja, sebab orang yang bisa berjuang subuh sudah dipastikan yang lainnya insya Allah lebih garang. Karena waktu yang paling sulit untuk ibadah dan berjuang itu subuh, enaknya tidur gitu ya. Tapi insya Allah, dan sebelum subuh itu kan ada dua rakaat yang pahalanya ya lebih ya daripada dunia dan seisinya, dan kita barusan dapat insya Allah semuanya. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beri salam terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketua kita, imam kita, suri tauladan kita dalam berbagai aspek kehidupan. Kita bersyukur sekali diberi Nabi
diturunkan Nabi, diberi risalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau itu sempurna. Dan kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang taat, ingin mencontoh Nabi, kita nggak kesulitan, asal mau atau tidak. Berbeda dengan mungkin agama-agama yang lain. Misalnya di Nasrani itu dia akan menjadi hamba yang taat manakala mampu meninggalkan dunia, nafsu birahi, maka ada ajaran kerahiban, jadi pendeta, menjadi biarawati gitu. Tetapi bagi kita umat Islam, bahkan pernah sahabat-sahabat itu bertanya kepada Aisyah, bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena luar biasanya ibadah Nabi, maka masing-masing itu punya azab. Yang satu bertekad akan sholat terus gak putus-putus, yang satu bertekad akan puasa terus gak putus-putus, yang satu bertekad untuk membujang terus gak akan menikah gitu. Tapi apa? Justru Nabi menegur hal itu. Nabi tentu lebih dari apapun manusia yang ada di dunia ini, tapi beliau juga menikah, beliau juga makan waktu makan, beliau juga istirahat waktu istirahat begitu. Artinya subhanallah, kalau kita ambil hikmah, agama kita itu memang agama yang sempurna. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, hari ini ya, subuh ini kita juga akan bahas kesempurnaan agama kita yang membahas berbagai aspek kehidupan termasuk masalah politik. Dan kita akan dudukkan ya perspektif politik itu sesuai agama kita dengan politik yang dipahami secara aktual di tengah masyarakat begitu. Nah, dari sana nanti kita bisa memilih dan menetapkan amalan-amalan politik kita yang sejalan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita ngaku umatnya Nabi, amalan politiknya ngikuti Montesquieu. Jangan kita ngakunya umatnya Nabi, politiknya ngikuti Thomas Hobbes. Ngaku Nabi, politiknya ngikuti Machiavelli, menghalalkan segala cara. Nah, nanti kita akan sampai pada bahasan definisi, terminologi, kemudian contoh-contoh, lalu amalan apa yang harus kita pilih. Dan kalau kita sudah bicara amalan, termasuk amalan politik, maka terikat dengan apa yang disebut dengan al-ahkam al-khamsah. Jadi ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Kalau secara fikihiyah itu hukumnya haram, ya gak usah ikut-ikutan politik yang haram itu gitu loh. Jadi bukan timbang untung rugi, maslahat tidak maslahat, enggak. Dalam Islam standar untuk beramal itu adalah al-ahkam al-khamsah. Hukum yang 5, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Jadi nggak ada pertimbangan maslahat atau tidak maslahat. Sebab kalau kita mengambil pertimbangan dalam amal kita itu maslahat atau tidak maslahat, suatu ketika pasti kita akan jatuh mengikuti hawa nafsu. Karena maslahat nafsu kita itu kadang-kadang kan subjektif gitu. Tapi kalau al-ahkam al-khamsah itu jelas. Pertama, kita cari dalilnya jelas. Apa dalil? Bisa kita ambil dari Al-Quran, bisa kita ambil dari As-Sunnah, bisa kita ambil dari ijma' sahabat, atau kita bisa ambil dari qiyas. Lalu kita lihat faktanya seperti apa, waqi'nya. Lalu dikaitkan dengan dalil, istinbat dalil. Simpulannya apa? Haram. Ya sudah, tinggalkan. Nggak peduli, oh ini lumayan menguntungkan nih kalau kita bisnis miras kan lumayan ini. Pajaknya besar. Jadi kalau tetap produksi tetap laku, negara dapat pajak. Kalau nggak laku ya bagus juga, rakyat nggak teler gitu. Nggak begitu. Politik dalam Islam nggak begitu cara berpikirnya. Nggak ditimbang masalah atau tidak masalah. Dengan dikenakan pajak nanti kita dapat duit atau tidak. Enggak, kalau sekali dia haram nggak bernilai berapapun masalah dalam bentuk materi tadi gitu loh. Kenapa demikian? Karena kita meyakini bahwa al-ahkam al-khamsah, hukum dari Allah itu pasti maslahat bagi manusia. Jadi ukuran maslahatnya jangan disandarkan ke akal kita, tapi maslahat menurut Allah. Jadi apa? Ikuti syariat Allah. Apa panduannya? Al-ahkam al-khamsah. Baik, saya awali ilustrasinya dengan peristiwa.
ketika ada peristiwa Roy Suryo dan 8 orang lainnya ditetapkan tersangka, ada 2 klaster. Klaster pertama, klaster yang kami sebut sebagai aktivis, yakni ada ES atau Egy Sujana, ada DHL atau Damai Hari Lubis, ada MRF atau Muhammad Rizal Fadilah, ada KRT Kurnia Tri Royani KTR gitu. Kemudian di klaster kedua akademisi ada RS Roy Suryo, kemudian ada RHS Rismon Hasiolan Sianipar, kemudian ada yang terakhir itu adalah TT atau Tifau Zietia Suma. Peristiwa ini apakah masuk kategori peristiwa biasa atau termasuk peristiwa politik? Nanti kita akan kaji dari sisi terminologi atau takrif politik itu apa. Maka nanti kita bisa membedakan apakah ini politik atau bukan begitu. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa utang kereta cepat yang tadinya 5 miliar US dollar kemudian terjadi cost overrun ditingkatkan menjadi 7,2 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan sekitar 120 triliun rupiah, yang akhirnya utang itu bikin beban negara, dan tiba-tiba Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan pasang badan, bahasa kita pasang badan begitu. Apakah ini peristiwa biasa atau peristiwa politik? Nah, gitu. Kemudian kalau hari ini terjadi peristiwa di Sudan, terjadi upaya pemisahan antara Sudan dan Darfur yang dilakukan oleh Amerika dalam rangka untuk mengokohkan penjajahannya. Kenapa? Motifnya adalah emas Sudan yang luar biasa. Walaupun saudara kita kaum muslim di Sudan luar biasa banyak yang diadu domba, bunuh-bunuhan sesama, ada yang kelaparan, padahal itu surga emas di Sudan itu. Apakah ini peristiwa biasa atau peristiwa politik? Kemudian kalau ada cerita tentang saya bikin tulisan kemarin ya, ada kabar Raisa mau cerai, ini peristiwa politik bukan? Nanti kita akan bahas gitu. Baik, kita awali dari ta'rif atau definisi. Politik atau dalam bahasa Arabnya itu siasa, itu masdarnya adalah sasa yasusu siasan. Artinya adalah mengurusi. Nah, untuk mencari terminologi takrif dari apa itu politik atau siasa itu menarik kalau kita kutip hadis riwayat Imam Muslim. Jadi di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyu khalafau nabiyyu wa innahu lanabiyya ba'di wa satakunuhu khulafa'u fataksu. Dahulu kala Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi, diurusi oleh para nabi. Setiap nabi itu meninggal, maka Allah datangkan nabi penggantinya. Lalu setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi, tetapi akan banyak para khalifah. Dan terjadi kan setelah nabi ada para khalifah itu jumlahnya ratusan, sampai terakhir kekhilafan Islam itu di Turki Utsmani yang runtuh pada tahun 1924. Tentu kalau kita baca tarikh Islam ya, yang paling masyhur adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali karramallahu wajhah, dan seterusnya gitu. Nah, di situ disebutkan bahwa yang dimaksud Bani Israel diurusi itu tadi masdarnya ke asasa siasa. Tadi siasa itu dari situ. Di situ makna dari siasa itu ngurusi, kepemimpinan itu ngurus. Dan memang orang yang diamani pemimpin apapun levelnya, baik tingkat RT, RW, DKI, bahkan negara, itu tugasnya memang ngurusi, ngatur. Ada kalanya memerintah, ada kalanya melarang, ada kalanya memberikan sanksi bagi orang yang tidak menjalankan perintah, ada kalanya memberikan sanksi bagi orang yang tetap melanggar larangan. Untuk tujuan apa? Melayani apa yang menjadi hajat dari rakyatnya. Nah, sekarang presiden, dia diberi kewenangan untuk memerintah dan melarang, memberi sanksi. Tujuannya apa? Untuk memenuhi apa yang menjadi hajat rakyatnya. Dia punya kewenangan anggaran, dia punya hak untuk memungut pajak. Nah, dulu umat Islam yang ngurusi umat Islam itu yang pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
terutama setelah Nabi punya kekuasaan politik tentunya. Karena Nabi itu mendapatkan predikat Nabi itu merupakan prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa persetujuan manusia. Tetapi Nabi menjadi penguasa politik itu atas persetujuan rakyat. Jadi ketika Nabi dibaiat, pertama baiat Aqobah 1, ditindaklanjuti baiat Aqobah 2, tanda rakyat Madinah saat itu menyerahkan kekuasaan kepada Nabi untuk dipimpin oleh Nabi. Dan setelah situasinya kondusif untuk dipimpin oleh Nabi, yang saat itu yang mempersiapkan masyarakat Madinah adalah sahabat Nabi terkenal, gelarnya Al-Muqori Al-Madinah, yakni Mus'ab bin Umair. Maka Nabi hijrah. Nah, sejak hijrah itulah status Nabi itu dua. Pertama sebagai Nabi pembawa wahyu, membawa risalah. Yang kedua sebagai pemimpin yang ngurusi rakyat, ngurusi umat. Sejak saat itu Nabi punya wewenang memerintah, melarang, menegakkan hudud, qisas, diyat, memerintahkan jihad, bahkan memimpin jihad. Ya, kemudian menarik zakat, membagikan zakat. Setelah Nabi meninggal, siapa yang melanjutkan? Para khalifah. Karena ketika kepemimpinan kenabian itu berakhir, maka kepemimpinan ngurusi umat ini harus ada yang ngurusi. Nggak boleh dong Nabi putus kemudian umatnya berantakan. Nggak boleh dong Nabi putus tapi syariatnya terbengkalai. Nggak boleh dong Nabi kemudian dia angkat kemudian apa? Hukum Allah tidak ada yang menegakkannya. Maka menarik pada peristiwa meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ketika itu jenazah Nabi Muhammad SAW sempat tidak dikubur sampai 3 hari 2 malam. Apa sebabnya? Karena para sahabat saat itu, Ali karramallahu wajhah ada di rumah Nabi yang ditinggal satu rumahnya Aisyah. Ali diurusi untuk diberi amanah untuk ngurusi ahlul bait ya, keluarga Nabi. Kemudian sahabat-sahabat senior lainnya bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk menentukan siapa pemimpin politik kekuasaan untuk ngurusi rakyat pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itu terjadi pemilihan, tapi pemilihannya nggak seperti sekarang. Semua dilibatkan, suara pelacur sama suara kiai juga nilainya sama. Enggak. Jadi saat itu yang bermusyawarah adalah apa yang disebut dalam fikih itu ahlul hal wal aqdi, representasi dari umat saat itu. Ada sahabat senior dari kaum Ansor dan sahabat-sahabat senior dari Muhajirin. Mereka bermusyawarah dan saat itu tidak terjadi pencalonan 2, 3, 4, tapi semuanya ijma, setuju bahwa penggantinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dalam Islam itu kalau disetujui satu ya udah nggak perlu pilihan-pilihan, langsung disepakati dan dibaiat. Nah, akad baiat inilah yang menandai seorang itu mendapat kekuasaan. Nah, setelah Abu Bakar dibaiat, kemudian memimpin sholat, beliau kemudian memimpin penyelenggaraan jenazah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga seterusnya. Nah, yang paling menarik ada pada peristiwa setelah meninggalnya Umar. Karena saat itu muncul 6 calon khalifah, kemudian mengkerucut hanya pada 2, antara Ali karramallahu wajhah dan Utsman bin Affan. Lalu Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya juga dia dicalonkan tapi dia mundur, melakukan istilahnya kalau sekarang jajak pendapat atau mencari informasi di Madinah tentang siapa sih yang lebih diridhoi penduduk Madinah untuk menjadi khalifah. Setiap pintu rumah didatangi sampai dia ingatkan, celaka kalian kenapa masih bisa tidur padahal urusan ini urusan besar, kita belum punya pemimpin ganti. Lalu oleh Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf ya, itu dikumpulkan akhirnya mengerucut kepada Utsman bin Affan. Saat itu ada 2 pertanyaan menarik yang ditanyakan kepada Utsman dan Ali karramallahu wajhah. Wahai Ali, apakah engkau bersedia aku baiat dengan kitabullah dan sunnah nabinya serta mengikuti keputusan-keputusan para pendahulumu, yakni Abu Bakar dan Umar? Lalu Ali menjawab, ya, aku bersedia
untuk dibaiat dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun tentang keputusan, aku akan beristihad sesuai dengan pendapatku. Artinya memang boleh seorang pemimpin itu mengikuti kebijakan pemimpin sebelumnya, boleh juga dia beristihad membentuk kebijakan sendiri. Tetapi Ali memilih untuk tidak terikat dengan kebijakan pemimpin sebelumnya. Tentu yang dimaksud kebijakan itu hal-hal yang di luar hukum syara, maksudnya bukan terkait halal haram, tapi sesuatu yang mubah, tapi bisa dipilih mana yang lebih maslahat. Itu. Lalu kepada Utsman bin Affan ditanyakan, wahai Utsman, apakah engkau bersedia aku baiat dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti kebijakan para pendahulu? Utsman menjawab, siap, bersedia. Dan akhirnya yang dibaiat adalah Utsman, semua berebut, dan Ali pun akhirnya juga membaiat Utsman gitu. Nah, ini adalah peristiwa politik juga. Jadi kalau hari ini ada orang ikut pemilu ya, pilkada, apakah itu peristiwa politik? Iya, itu juga peristiwa politik. Tetapi nanti akan ada perbedaan politik Islam dengan politik di luar Islam itu seperti apa? Karena yang dimaksud politik itu definisinya, tarifnya adalah hiya ri'ayah su'unil ummah bi ahkami syariah dakhilian wa kharijian wa dakhilian. Jadi politik itu adalah ngurusi urusan rakyat ya. Kalau Islam itu dengan syariat Islam, baik untuk urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Jadi kenapa saya sebut urusan di Sudan tadi itu adalah politik? Karena itu urusan luar negeri yang harus dapat perhatian kita. Itu urusan politik. Nah, cuman masyarakat sekarang itu kan melihat politik hanya kalau pemilu, pilkada itu saja. Tapi begitu ada kepentingan rakyat atas kebijakan yang dolim yang harusnya diperjuangkan, kadang-kadang nggak menganggap itu politik. Kadang-kadang kalau sudah kalah pemilu selesai, udahlah kalah. Kita tunggu lagi 5 tahun lagi gitu. Jadi mau amar ma'ruf nahi mungkar nunggu 5 tahun lagi. Padahal kalau kita bicara amar ma'ruf nahi mungkar kan seketika, serta-merta. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi dzalika ataful iman. Nah, hari ini kenapa umat Islam itu politiknya jadi nggak ngikuti sunnahnya Nabi gitu tadi? Karena umat Islam sudah jauh dari kehidupan Islam. Sejak apa? Institusi politik Islam itu diruntuhkan oleh orang kafir, kemudian negeri kaum muslim dipecah-pecah menjadi banyak negara. Jadi dulu tuh kita seluruh negeri, bangsa apapun, entah yang di Afrika, entah yang di Arab, jadi Arab maupun Ajam atau non Arab itu semuanya pemimpinnya satu, disebut khalifah. Semuanya konstitusinya satu dari Al-Quran As-Sunnah. Jadi hukum yang diterapkan itu seluruh di wilayah yurisdiksi kekhilafan Islam, entah itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang luar biasa luas, itu yurisdiksinya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah ada hukum perdata barat, pidana barat, kode penalnya Perancis atau hukum Anglo-Saxonnya Inggris masuk dan mengatur umat Islam, enggak pernah. Maka saat itu hudud ditegakkan, kisos dia ditegakkan, takjir ditegakkan, mukhalafah jalan. Ayat yang menyatakan khudh min amwalihim shadaqatun. Jadi kan kita hari ini kalau TKM ada periode untuk pengumpulan harta zakat kan kita nggak ngambil, cuma nunggu. Bayar ya kita kelola, nggak bayar ya sudah gitu. Nggak ada juga berani orang yang menyangsi, nggak bayar zakat kemudian didenda, nggak ada. Atau dipaksa disita harta, nggak ada. Kenapa? Karena hukum Islam tentang zakat ini tidak ditegakkan oleh institusi kekuasaan. Karena kekuasaan yang ada hari ini tidak menegakkan value atau nilai-nilai Islam yang basicnya itu al-ahkam al-khamsah tadi. Basicnya itu ada apa? Hukum nafsu, bukan wahyu. Kalau wahyu parameternya al-ahkam al-khamsah, kalau nafsu maslahat enggak maslahat. Hari ini apa? Yang punya duit banyak dia akan bisa mengendalikan maslahat. Sehingga corak daripada undang-undangnya perlu kepada pemilik modal. Contoh,
Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita menggunakan syariat Islam, sebenarnya tambang-tambang kita yang luar biasa di negeri kita ini harusnya dikelola oleh penguasa dan manfaatnya dikembalikan kepada rakyat. Nggak boleh loh dikeluari tambang-tambang dikelola oleh Luhut bin Sarpanjaitan, Lau Tek Tuong tuh, kemudian Antoni Salim. Nggak boleh. Kalau yang mengelola mereka ya untungnya hanya untuk mereka. Tetapi kenapa mereka bisa mengelola? Karena undang-undang nafsu ini memberikan izin kepada mereka untuk bisa mengelola. Kenapa? Karena undang-undang nafsu itu ya dibuat oleh orang-orang yang punya modal. Sehingga apa? Undang-undang itu dipesan oleh pemodal, tentu normanya akan menguntungkan untuk pemodal. Gak mungkin pemodal pesan undang-undang yang mengharamkan mereka untuk mengelola tambang gitu. Tapi kalau Islam, norma wajib sunnah itu bukan kehendak kita, itu Allah yang turunkan Al-Quran. Bahwa benar, memang ada ulama yang beristihad sampai kesimpulan ini haram, ini wajib. Tetapi ulama tadi tidak membentuk hukum, tidak membuat hukum, dia hanya istimbat, menggali hukum. Misalnya kalau kita katakan bahwa riba itu haram, itu bukan perkataan ulama, bukan kita, tapi ada dalil dari Al-Quran, wa halal bai'ah wa haramat riba. Sehingga ketika riba nggak boleh itu bukan kata ulama, itu dari Allah. Tapi kalau hari ini tambang boleh dikelola oleh Luhut bin Sarpanjaitan, kata siapa? Itu anggota DPR. Yang mereka juga ikut pemilunya juga pakai duit, menang karena duit, setelah jadi kekuasaan cari duit. Ketemu pengusaha yang butuh aturan untuk melanggengkan bisnis mereka, kasih duit, jadilah itu undang-undang. Lalu kita umat yang katanya tunduk kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah diturunkan Al-Quran, lalu kita mau tunduk kepada hukum nafsu diatur oleh manusia lainnya yang kualifikasinya juga nggak lebih hebat dari kita. Orang DPR itu nggak lebih hebat dari kita, paling bisa joget-joget, kemudian upload status, pamer kekayaan. Kalau disuruh mikirkan urusan rakyat, berdebat, kebingungan juga. Ujung-ujungnya joget-joget, nyanyi-nyanyi. Kadang saya sebagai umat Islam, akidah saya itu merasa terhina. Kita ada wahyu dari Allah, yang Allah mengutus Rasul itu dalam rangka apa? Agar wahyu ini sampai kepada kita, dan kita menggunakan wahyu ini untuk mengatur kehidupan kita, baik pribadi maupun politik, urusan rakyat. Gitu. Kadang kita aneh, umat Islam hari ini. Nikah, talak, rujuk kita terikat dengan syariat. Begitu politik, ngurusi kekayaan alam, ngurusi kontrol kekuasaan, kita nggak pakai Islam lagi. Nah ini kenapa keserangan sekulerisasi? Sekulerisme itu kita seolah-olah mau memisahkan. Oh kalau dunia nggak boleh pakai wahyu, wahyu itu hanya untuk urusan akhirat, untuk sholat, pejuang subuh kita pakai. Begitu zuhur dagang dibuang syariat Islam, dagang pakai riba, modalnya pinjem bank pelecit, begitu dapat bayaran selesai pula untuk cicilan setiap hari. Padahal sudah dikatakan orang-orang makan riba itu berdirinya seperti orang yang kemasukan setan. Bahkan dikatakan orang yang makan riba itu ya berarti dia mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Perang sama manusia aja kita kalah, kok ini mau berani-berani perang dengan Allah dan Rasul. Mana dikatakan juga dosa riba itu riba salah sudah wasabuna baban aisyaruha yang kilar rajul umah. Dosa riba ada 70 pintu, yang paling sederhana seperti seorang laki-laki zina dengan ibu kandung. Tapi kita menganggap apa-apa deh. Kenapa? Karena kita disekulerkan. Seolah-olah kalau untuk urusan bisnis, urusan politik kita nggak usah bawa dalil. Seolah-olah Allah itu hanya berwenang atur kita saat kita di masjid. Begitu keluar dari masjid kita dibebaskan dengan pikiran kita sendiri. Akhirnya kita ngikuti pikiran siapa? Adam Smith. Kalau ekonomi David Ricardo. Kemudian bahkan kalau politik ikut Karl Marx. Maka banyak juga orang Islam tapi pemikirannya apa? Komunis. Itu Islam tapi pemikirannya komunis. Karena sekuler, dia nggak ngerti bahwa Islam itu sempurna. Ketika dia baca bukunya Karl Marx itu langsung terkesima. Padahal Al-Quran luar biasa, hadis luar biasa. Kalau pemikiran Islam, ulama-ulama fikih Islam luar biasa. Misalkan Imam Al-Mawardi itu bikin kitab namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu fikih politik yang luar biasa itu. Dari sejak suksesi kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengatur
rakyat, hukum-hukum bagaimana ditegakkan itu lengkap sekali. Tapi umat Islam hari ini kita ditarik, jadi kita bangga ngikuti Barat ya. Kita kadang-kadang malah ditakut-takuti dengan ajaran agama kita sendiri. Baru ngomong jihad udah langsung radikal. Ya baru ngomong khilafah HTI. Baru ngomong tentang kisos dia, ngeri amat. Nanti kalau hukum Islam ditegakkan di pinggir jalan tuh banyak tangan-tangan dipotong. Ini kan fitnah. Justru kalau hukum Islam ditegakkan nggak akan ada pencuri, kalaupun ada kasuistik. Kenapa? Orang takut mencuri, kenapa? Akan dipotong tangan. Tidak seperti sekarang, orang berbuat jahat semaunya, bunuh orang saja semaunya. Kenapa? Nggak ada ancaman yang tegas. Kenapa? Orang menghilangkan nyawa nggak ada sanksi pembunuhan, paling cuma di penjara, habis itu nyuap, bisa bebas. Akhirnya apa? Ke depan apa? Banyak lagi orang saling bunuh. Kenapa? Ah, nyawa murah. Kalau saya kena cuma paling cuma penjara. Makanya benar dalam Al-Qur'an dikatakan, walakum fil qisasu hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya dalam kisos penegakan hukum Allah itu termasuk tadi orang yang dibunuh itu, kalau dia membunuh disanksi bunuh, ada jaminan kehidupan bagi orang yang berpikir berakal. Kenapa? Kalau orang tahu sanksi membunuh itu dibunuh, dia takut. Maka akan terjaga jiwa. Tidak seperti sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian. Murah sekali nyawa. Murah. Nah, politik Islam ini yang hari ini mulai hilang dari, bukan hanya dari praktik kaum muslim, bahkan dari benak kaum muslim itu mulai hilang. Kaum muslimin hanya sibuk politik kalau sudah mau pemilu, mau pilkada. Setelah itu dia juga nggak mengindahkan norma-norma berpolitik. Pertama, ketika kita memilih pemimpin itu bukan bicara soal siapa yang menang, tetapi dia menjanjikan akan memimpin dengan apa, bukan siapanya. Boleh dia seorang yang sholat, taat ya, boleh dia naik haji, tapi dia memimpin dengan apa? Lah kalau dia memimpin dengan sekulerisme, menghalalkan riba, kita ikut dosa memilih pemimpin yang melegitimasi riba. Jadi bukan soal ini mau dibeli suaranya atau tidak, itu remeh itu. Itu udah dosa yang paling remeh. Dosa yang paling besar ini justru sejak awal kita tahu pemimpin ini mau negakkan hukum Allah enggak. Kita udah tahu enggak negakkan hukum Allah. Dan sejarahnya dari pemilu-pemilu selalu korupsi. Tapi kita selalu, mudah-mudahan kali enggak deh. Mudah-mudahan kali ini bisa berubah deh. Jadi ada sebuah analogi ya. Kedelai, sama-sama kedelai. Kedelai dimasukkan ke pabrik tempe. Kita berharap menjadi tahu. Akan jadi tahu nggak ini kedelai? Selamanya nggak akan jadi tahu karena kita masukkan kedelai tadi ke pabrik tempe. Umat Islam sesoleh apapun kita masukkan ke pabrik politik sekulerisme, berharap menjadi orang yang akan menegakkan hudud, kisos dia. Jadi nggak jadi. Bahkan bisa jadi dia bersuara kencengnya tentang Islam saat kampanye, motifnya suara. Begitu sudah jadi pejabat, hilang itu siar-siar Islamnya. Makanya ada yang tanya, Ustaz mau jadi pejabat? Enggak. Kalau lidah saya lebih baik begini, kecuali ya pabriknya sudah berubah menjadi pabrik yang menerapkan Islam. Berarti apa fokus kita hari ini? Fokus membangun pabrik besarnya ini, bukan masukkan kedelai-kedelai ke pabrik tempe. Coba hari ini luar biasa. Memang akhirnya ada orang yang keliru memaknai politik itu. Ada orang yang ngikuti politik praktis, politik aktual hari ini semuanya, sehingga hilanglah al-ahkam al-khamsah, nggak dipakai lagi. Yang kedua, ngelihat politik itu kotor, jelek, menjauhi. Dia hanya fokus ibadah sholat aja. Paling banter agak tinggian dikit dia jadi pejuang subuh, kira-kira begitulah. Tapi dia nggak peduli ada kemiskinan, ada perampokan kekayaan alam, ada penjajahan. Saudaranya punya tanah ya di daerah PIK 2 dirampas oleh aguan, diam saja. Bahkan dia cari-cari dalil, ini ihyaul mawat, menghidupkan tanah mati. Di proyek Tropical Coastline itu sesuai dengan sunnah. Dia menghidupkan tanah-tanah mati sehingga bisa produktif. Sejak kapan sekarang ada tanah mati di Banten? Itu tanah semuanya ada yang ngelola.
dirampas oleh oligarki. Ini ulama-ulama bayaran akhirnya mencari dalih. Lebih parah lagi nih. Jadi kalau di dalam ungkapan itu kan ada dua setan ya. Ada orang yang melihat kezaliman tapi dia diam, dia tahu, dia mampu menyampaikan kebenaran, dia sembunyikan kebenaran. Ini hakikatnya setan, yaitu disebut setanun akhras, jadi setan bisu. Tapi ada yang menarik, ada ungkapan yang lain, ada setonun natik. Apa itu? Setan orasi, setan ngomong. Jadi bukan hanya dia diam pada zaliman, dia nyariin dalil untuk melegitimasi kezaliman. Gua ngerampas tanah, dia cariin dalil. Itu bukan ngerampas, itu ihyaul mawat. Sejak kapan di situ tanah mati? Dalilnya benar, tapi diterapkan kasusnya ngaco. Memang benar ada hadis menyatakan man ahya ardon maitatan fahiyalah. Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka menjadi miliknya. Karena orang punya tanah itu bisa dengan membeli, bisa dengan warisan, bisa dengan dari iktok, pemberian dari negara. Seperti orang transmigrasi itu kan diiktok oleh negara 2 hektar, 3 hektar. Ada yang kemudian dari ihya ulama menghidupkan tanah mati yang belum pernah tersentuh manusia, lah kemudian orang itu mengelolanya jadi miliknya. Baik dengan memagarinya, membakar rumput-rumput sekitarnya, menyabit ilang-ilangnya, itu jadi miliknya. Nah, ini terjadi pada kakek buyut dulu yang pertama kali masuk. Kalau sekarang udah nggak ada tanah mati, ngarang-ngarang saja. Dan faktanya di sana sudah banyak yang dikelola menjadi tambak-tambak, dan itu yang digusur-gusur. Ini juga politik gitu loh. Ya, jadi ada yang ekstrim itu tidak mau politik sama sekali, ada yang ikut terjerumus semua, ada juga politiknya yang hanya 5 tahunan sibuk bahas politik, lalu dia bilang umat Islam itu harus ngerti politik, harus ngerti, kalau nggak kita selalu diatur. Tapi ngomongnya cuma saat pemilu. Begitu hari-hari biasa ini ada kebijakan yang dolim, nggak dianggap politik. Jadi politik itu hanya urusan kekuasaan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Nah, inilah tarif atau definisi politik yang ikuti orang-orang sekuler. Apa itu? Politik adalah urusan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Itu doang. Kalau dalam Islam, apakah politik itu berkaitan dengan kekuasaan? Oh iya. Bagaimana mungkin kita bisa mengatur rakyat, menjamin makan mereka, sandang, pangan, papan, ya, menyediakan pendidikan mereka kalau tidak punya kekuasaan? Tapi kekuasaan itu bukan kekuasaan untuk menerapkan hukum nafsu, tapi untuk menerapkan hukum wahyu. Untuk menegakkan hudud, qisas, diyat, takjir, mukhalafah. Bukan untuk menegakkan hukumnya Montesquieu. Bukan untuk menegakkan undang-undang yang itu dibuat lewat perdebatan, gontok-gontokan, bahkan lempar-lemparan kursi. Coba, saya itu sebenarnya risih. Kita umat Islam disuruh tunduk taat pada undang-undang yang proses pembentukannya aja begitu. Nah, kita kalau mau mengubah umat ikut politik, nah suruh ikut-ikutan begitu, masuk ke situ, kemudian kita lempar-lemparan, akhirnya kena lempar juga kita. Sekarang coba lihat, partai Islam dan partai sekuler, partai nasionalis, juga partai apapun, ada nggak yang membedakan di antara mereka? Nyaris nggak ada. Korupsi, semua juga korupsi. Syiar Islam nggak ada yang ngomong Islam, misalkan pembahasan tentang sesuatu dia cari dalil, dia jelaskan bla bla bla, nggak ada. Pembelaan kepada umat ya saat kampanye, begitu udah jadi kekuasaan sibuk membela jabatan, nggak berani bersuara, tahu saya Pak. Jadi itu bukan wakil rakyat kalau sudah sampai di DPR, itu wakil fraksi, dan itu juga bukan wakil fraksi, wakil partai, dan itu juga bukan wakil partai, wakil oligarki. Karena apa? Oligarki dibeli partai selesai, gimana nggak kebeli? Kampanye butuh duit, bagi-bagi rokok butuh duit, datangi masjid untuk seperti ini ceramah harus bawa duit juga. Jamaahnya kadang-kadang minta nunggu, mana dong bawaannya. Jadi kondisi iklimnya itu yang membuat pabrik tempe, ya kapan kita akan jadi tahu, ya jadi tempe terus. Walaupun kualitas kedelainya yang kita masukin yang bagus-bagus itu tetap jadi tempe. Nah, lalu bagaimana cara kita agar berpolitiknya sesuai dengan al-ahkam al-khamsah tadi, agar bisa menegakkan wahyu? Kita mengikuti Nabi. Jadi Nabi sebelum dapat kekuasaan di Madinah, itu Nabi tidak mengikuti praktik politik aktual. Dalam pengertian tidak ikut rebutan kekuasaan. Walaupun Nabi saat itu ditawari berbagi dengan orang Quraisy.
Kan hadisnya itu yang lawada asam sawiyam ini wal qamara ila yasari itu loh. Yang rembulan dan matahari itu kan nggak diterima oleh Nabi. Tapi apa Nabi kekeh berdakwah? Apa yang dilakukan Nabi? Pertama, Nabi mentaskif, membina para sahabat dengan akidah Islam, syariat Islam. Hari ini kalau kita yang serius politik ini ingin menghasilkan tahu, membangun pabrik tahu, biar kedelai-kedelai yang bagus ini jadi tahu, bukan terus jadi tempe semua. Kita harus mentaskif umat ini dengan pemikiran Islam, membina, baik membina intensif maupun pembinaan umum seperti ini. Karena nggak mungkin syariat Islam itu bisa ditegakkan kalau umat tidak paham. Yang ada apa? Pengaburan syariat, bahkan stigma negatif. Kan kayak sekarang kalau orang bicara syariat Islam itu kan kesannya potong tangan. Ya kalau yang murtad dibunuh, memang iya itu kayak mencuri potong tangan yang murtad. Tetapi itu kan ada penjelasan lebih lanjut. Misalnya orang yang mencuri itu Pak, pertama dia harus memenuhi nisab. Kalau barang curiannya kecil, ya nggak kena. Minimal 1/4 dinar. 1/4 dinar itu ya 4,25 gram kalau 1 dinarnya, dibagi 4 lah, 1,0625 lah. Ya kira-kira kalau setara berapa ya? Segram sekarang berapa Mas? Ya 3 juta katakanlah begitu. Kalau mencurinya di atas 3 juta baru itu kena potong tangan, nisabnya minimumnya. Kalau yang mencurinya cuman permen, nyuri durian, ya enggak lah. Walaupun ada sanksi tapi tidak harus dengan potong. Kedua, tidak ada ilat. Maksudnya tidak ada alasan yang tidak bisa diterapkan hudud. Apa? Kelaparan. Kalau ada kelaparan, mencuri itu hudud ditunda. Kenapa? Emang kondisinya gitu gimana? Dan ketiga, kalau ada pencurian tetapi ya kondisinya karena kezaliman, yang disalahkan bukan mencuri penguasa. Lu penguasa, kenapa sampai ada rakyatku kelaparan harus menutupi kebutuhan keluarga dengan mencuri? Penguasa, kamu kerjaannya apa? Yang disalahkan dalam Islam penguasa, karena basic need, kewajiban memenuhi fakir miskin itu kewajiban penguasa. Kenapa penguasa diberi wewenang? Pertama, dia diberi wewenang untuk mengambil zakat dari agnia. Orang-orang kaya ini ya, hartanya biar bersih diambil zakatnya. Kalau hartanya nggak diambil zakat, kotor itu di akhirat nanti akan jadi azab. Makanya dibersihkan. Lewat apa? Kekuasaan. Karena yang bisa ngambil zakat dengan memaksa itu hanya kekuasaan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu kan ujian pertama ketika beliau jadi khalifah itu kan menghadapi para pembangkang zakat. Ada yang menarik. Saat diskusi tentang penyelesaian masalah orang-orang yang membangkang zakat, karena orang-orang yang membangkang nggak membayar zakat itu merasa kewajiban zakat itu hanya disetor kepada Muhammad. Ketika Muhammad meninggal, nggak ada kewajiban zakat, mau setor ke siapa? Lalu Umar bin Khattab berpandangan begini, udahlah kita maafkan dulu, ini kan kita masih konsolidasi, Nabi baru meninggal. Kira-kira begitulah ngobrolnya. Kita gunakan pendekatan persuasif lah. Apa kebijakan Abu Bakar? Oh tidak, aku akan perangi siapa saja yang menolak hukum sholat ataupun hukum zakat, yang memisahkan hukum sholat ataupun hukum zakat. Jadi pandangan Abu Bakar itu jauh melampaui pemikiran Umar. Apa? Orang yang tidak beriman bahwa zakat wajib itu statusnya sudah apa? Murtad. Dan penanganan orang murtad itu bisa diperangi sampai dibunuh. Beda loh dengan bugot biasa. Kalau dia bugot, pemberontak biasa, karena dia masih muslim, itu penanganan negara nggak boleh sampai dibunuh. Kalau dia udah lari nggak usah dikejar. Tapi kalau orang murtad memang hukumnya harus dibunuh. Maka ketika dia membangkang, tidak membayar zakat bukan karena tidak punya duit atau uzur, tapi dia mengingkari kewajiban wajibnya zakat, berarti statusnya sudah murtad. Maka yang kebijakan Abu Bakar itu memerangi dan akhirnya bisa dikonsolidasi. Ini juga politik, ini fikih dikaitkan dengan politik. Kenapa? Hukum zakatnya itu sendiri fikih, pengelolaan zakat itu adalah politik. Kenapa? Ini kaitannya untuk menunaikan kewajiban penguasa menjaga agar yang miskin tetap bisa makan. Ya dia ambil dari yang kaya. Kan penguasa nggak bisa memenuhi kalau dia nggak ngatur. Maka dia ambil dari yang kaya, bagikan ke yang miskin. Kalau yang kaya nggak ada, yang miskin tetap, ya harus cari-cari yang lainnya. Khoroj, jiz'ah, fai, ghanimah. Ini semua nggak bisa dilakukan kalau bukan institusi politik kekuasaan gitu loh. Nah hari ini kan apa?
Karena kita politik yang nggak ngikuti Nabi, nggak ngikut al-ahkam al-khamsah, ngikuti politik sekuler, hanya kita ngambil harta dari rakyat itu dolim apa dengan pajak. Padahal pajak itu haram dalam Islam. La yadkhulul jannata shahibul maksim. Enggak akan masuk surga orang narik zakat. Zakat itu tidak punya dalil syar'inya. Pajak itu tidak punya dalil syar'inya. Enggak ada legitimasinya. Misalkan Nabi dulu memungut pajak, nggak ada. Zaman khalifah nggak ada. Memang ada yang disebut dengan jizyah. Jizyah itu adalah jaminan keamanan bagi orang kafir yang dia terikat dengan kekuasaan Islam. Maka orang-orang kafir itu diri badannya bayar jizyah, tanah-tanah yang dikuasai kaum muslim dibayar kharaj. Ini tapi bukan zakat pajak seperti hari ini. Ada juga Islam itu namanya doribah. Doribah juga beda. Doribah itu ya hanya ditarik pertama hanya pada kaum muslimin ya. Pajak dalam Islam ya. Itu pertama hanya ditarik dari kaum muslim. Jadi non muslim nggak boleh ditarik pajak dalam Islam. Kenapa? Kewajiban menanggung fakir miskin itu kewajiban kaum muslim, bukan kewajiban orang kafir. Maka ahlu zimmah, orang non muslim yang tunduk pada kekuasaan Islam itu di dalam kekuasaan Islam atau negara yang disebut khilafah itu nggak ditarik pajak. Kalau negara butuh untuk ngasih makan fakir miskin, sementara kas APBN di Baitul Mal nggak ada duit, nggak ada harta zakat, nggak ada harta ghanimah, usur fai, nggak ada. Nah boleh ngambil yang namanya doribah. Dan pajak itu khusus untuk nutupi yang miskin, yang makan. Begitu udah kenyang selesai, nggak boleh diambil terus gitu sebagai sumber pemasukan utama, nggak boleh. Jadi sifatnya insidental, hanya untuk membackup kewajiban penguasa untuk menjamin hak-hak rakyat yang sudah doruri ya, sandang, pangan, papan. Sementara Baitul Mal atau kas negara kosong, baru boleh. Dan dalam sejarah Islam jarang Baitul Mal itu kosong. Kenapa? Sumber pemasukan untuk mengelola kekuasaan dalam Islam melimpah. Di antaranya tadi al-milkiyatul ammah. Tambang-tambang itu harusnya menjadi sumber APBN atau yang akan masuk Baitul Mal. Di kita saya pernah hitung, Bu, Bapak-bapak sekalian. Hanya dari emas, gas, kemudian nikel, batu bara, kekayaan hutan, kayu, dan laut, ikan-ikan potensinya ya. Itu per tahun potensinya pendapatannya 7.000 triliun rupiah, baru 6. Sementara APBN kita berapa per tahun? Kisaran 3.500. Defisit atau surplus? Surplus. Butuh menarik pajak atau enggak? Enggak butuh. Butuh pinjaman luar negeri, apalagi ngutang? Enggak butuh, pajak aja enggak butuh. Asal dikelola dengan syariat. Tapi hari ini itu enggak dikelola syariat. Yang kaya raya siapa? Ya, yang kaya raya Antoni Salim, Lut Besar Panjaitan, Cina, Amerika yang punya Freeport. Kita cuma kebagian apa? Ampasnya, kerusakan lingkungannya, gontok-gontokan lahan parkirnya gitu, pengaman security di tambang-tambangnya. Nah yang ini bagian dari tadi yang zaman Nabi itu taskib, dibina dengan pemikiran Islam. Yang kedua, Nabi melakukan apa kegiatannya untuk sampai pada politik Islam? Tafaul ma'al ummah, berinteraksi, menyampaikan dakwah. Jadi pemikiran Islam itu walaupun hebat, kalau nggak didakwahkan, nggak banyak yang mengadopsi, ya nggak punya pengaruh. Jadi harus kita dakwahkan agar banyak orang yang memahami, meyakini, dan ya semua menginginkan Islam ini ditegakkan. Itu harus dakwah. Sebagaimana Nabi dakwah kemana-mana. Nggak cukup dia menjadi Nabi terus diam gitu, atau hanya membina sahabat yang mau mengimani Islam. Enggak, dakwah kemana-mana, mendatangi kabilah-kabilah. Terakhir apa yang disebut dengan tolabun nusrah, mencari dukungan politik. Karena pada akhirnya kekuasaan itu tegak atas legitimasi rakyat dan dukungan politik dari orang-orang yang punya power. Dan itu dilakukan Nabi dengan mendatangi sejumlah pemimpin kabilah, Bani Kindah, Bani Sa'sa'ah, dan juga ada banyak lah di Sirah Nabawiyah, termasuk di mana yang beliau diusir itu. Taif ditolak. Nah akhirnya beliau mendapatkan nusrah atau pertolongan untuk menegakkan kekuasaan Islam dari jauh di Madinah, dari dua suku, ini Aus dan Khazraj. Beliau kemudian dibaiat. Nah sejak saat itu
Nah, politik Islam kekuasaan itu nggak ada pilihan 5 tahun sekali, ngabisin duit doang, apalagi dapatnya cuman apa, nggak lulus SMA, ya, fufu papa. Habis kita 80 triliun dapatnya cuma fufu papa. Dan 5 tahun sekali lagi kita harus habis-habisan. Habis itu setiap habis pemilu nggak kemaslahatan apa gontok-gontokan. Ada suami istri itu gara-gara pemilu jadi saling memunggungi gitu. DKM satu dengan yang lainnya ribut gara-gara pemilu. Padahal sama-sama susah juga akhirnya. Dalam politik Islam itu nggak ada pilihan, yang ada setelah dibaiat dia bisa memimpin sesuai dengan akad baiat asal tidak cedera akad. Dia menerapkan kitabullah dan sunnah nabinya sampai meninggal. Begitu meninggal baru pilih yang baru. Sampai meninggal baru. Nah terus. Jadi stabil politik Islam itu. Kalau punya program itu konsisten. Nggak sekarang program ini nanti ganti pejabat, ganti lagi, ganti pejabat, ganti lagi. Aduh. Sekarang ini kita kayaknya bukan pejabat melayani kita kan, kita sibuk melayani pejabat. Saya punya klien di rumah sakit, keluhannya begini, Pak Aman, kita susah nih Pak, ini akan ada penetapan tarif baru Pak, tadi kan pakai ini DCIS itu standarnya Malaysia dari rumah sakit untuk klaim BPJS, kita mau standar baru. Terus ada lagi standar rumah sakit dengan basis kompetensi, dulunya kan standarnya mengikuti apa kris ya, kamar ruangan itu harus standar satu, ngikutin lagi, udah dibobok-bobok berubah lagi. Jadi sekarang rakyat sibuk melayani regulasi pejabat, jangan bukan pejabat sibuk melayani rakyat maunya apa gitu. Ya kayak kita, presiden ini kebijakan ini ganti lagi. Tapi kemarin menarik kita, ada presiden langsung melayani apa presiden sebelumnya apa pasang badan di kereta bus. Rakyat nggak pernah dipasang badan nih, begitu Jokowi kena masalah kereta bus langsung pasang badan. Gak usah ribut-ribut. Tanggung jawab saya selesai. Kata ada menarik di sosmed itu. Jadi analoginya begini. Yang menghamili Jokowi, yang dipaksa nikahi Prabowo, yang nanggung biaya kawinnya seluruh rakyat. Ya begitu. Kita yang nanggung bayar. Kenapa? Pada akhirnya kan dari APBN. Pada akhirnya dari APBN. Dan kemarin kan setelah, kan awalnya AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Menteri Koordinator Infrastruktur, itu sudah sepil kemungkinan akan dialokasikan melalui APBN. Kan rakyat marah. Kenapa? Karena APBN itu kan duitnya dari pajak. Pajak itu diambil dari rakyat. Berarti kita disuruh tombok untuk utang yang diproduksi oleh Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Nah, berubah. Prabowo katanya kita akan tutup dari uang sitaan hasil korupsi. Sama aja, karena begini loh Pak. Uang sitaan korupsi itu awalnya nih, ada yang dari APBN, ada non APBN. Misalnya APBN, pengadaan barang dan jasa, gunakan APBN, dikorupsi 5 triliun. Itu yang dikorupsi itu adalah uang APBN tadi. Nah ini kan disita 5 triliun. Terus untuk bayar WUS, ini kan sama aja dari rakyat duitnya. Harusnya kan sita ini masuk ke APBN untuk program yang pro rakyat, jangan ngurusi WUS gitu loh. Saya sih mengusulkan WUS itu nggak usah bayar. Biar kalau disita, ya Jokowi sama Luhut aja dibawa gitu. Dan harta Jokowi sama Luhut justru disita untuk bayar. Kalau dia merasa itu kan karya saya, udah bawa itu keretanya, bawa ke Solo gitu. Jangan ditaruh di Halim sini. Kenapa? Karena sejak awal ketika membangun proyek itu tidak berpikir kemaslahatan, tapi apa? Keuntungan pribadi dan kelompoknya, tapi dialamatkan seolah-olah kepentingan publik. Itu pejabat itu korupsinya begitu. Oh, untuk dan atas nama rakyat. Proyek infrastruktur, bangun jalan. Ternyata bangun jalan tolnya itu sudah didesain melewati apa? Kawasan propertinya pengusaha. Jadi apa? Yang tadinya cuma 500.000 karena ada tol baru langsung naik 2,5 juta per meter. Jadi pengusaha tadi belum bangun kawasan itu sudah untung beliung dari belanja tanah yang tadi cuma 500.000 per meter jadi 2,5 juta. Kenapa? Pengusaha itu yang sepil kepada pemerintah agar apa? RPJM, rencana pembangunan ya nasionalnya agar mengikuti kepentingannya oligarki tadi. Sedih gitu. Saya kan datang ke PIK 2. Bapak-bapak kan tahunya pagar laut udah nggak ada kan? Tahunya udah dicabut gitu. Ketika didatangi udah diuruk jadi daratan, direklamasi sampai pagar laut. Coba. Ini lebih parah lagi kalau tadi harus apa namanya
mengeluarkan 500.000 untuk beli, baru dijual menjadi 2,5. Reklamasi, ya modal paling 200.000 perak karena orang yang cuma diberi 50.000, habis itu uruk biaya seperti itu, dijual. Kawasan reklamasi lebih mahal karena dekat laut, view-nya bisa 30 juta per meter, ada 40 juta. Coba yang kaya raya siapa? Bukan negara, karena itu bukan proyek negara. Yang kaya raya siapa? Ya pemilik industri properti. Kalau di PIK 2 ya Aguan sama Antoni Salim gitu. Kita punya negara suruh melayani Aguan dan Antoni Salim, saya juga kadang sedih, Pak. Pejabat-pejabat kita itu udah nggak ada lagi yang kemudian berkhidmat kepada rakyat seperti kampanye-kampanyenya gitu. BPN apalagi, aduh, kalau kita bicara mafia tanah, perampasan tanah, justru aktor utamanya di BPN itu. Harusnya BPN menjaga ya kedaulatan tanah punya rakyat, karena dia yang mengeluarkan sertifikat. Dia nggak pertahankan sertifikat produk dia sendiri, dia gusur untuk kepentingan orang yang pesan. Habis itu kalau rakyat kalah ya silakan ke pengadilan, kasihan rakyat pengadilan melawan gajah-gajah gede. Dan di pengadilan lagi-lagi bukan norma, bukan bukti, duit lagi. Makanya mohon maaf Pak, kalau saya digelari kalah, ya sebenarnya nggak kalah juga gitu, karena ukurannya gimana. Tetapi kalau dalam konteks kalahnya itu dari putusan, ya memang putusan sekarang duit begitu. Jadi nggak usah terkesima dengan kemenangan kalau pakai duit gitu. Misalkan Charlie Chandra itu kemarin kami tangani, vonis pertama kena 4 tahun. Kita banding, alhamdulillah tinggal 1 tahun. Kita harapkan dikasasi nih, kalaupun tidak bebas minimal tetap 1 tahun sehingga bentar lagi bisa keluar gitu. Jadi begini juga, kita juga gitu Pak, kita juga harus punya apa yang saya sebut MMQ, mafahim, maqais, qanaah yang islami. Misalnya kita menghormati orang itu ya karena mafahim, maqais, qanaah. Misalkan apa? Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Maka kita menghargai orang juga berdasarkan ketakwaan. Kadang-kadang kita kebawa juga, kalau orangnya kaya kita hormati, kita kasih tempat luar biasa, begitu nggak ada padahal dia soleh, kita abaikan. Itu kita yang membuat kita menjadikan uang itu sebagai Tuhan. Kita ikut perang karena kita menghormati orang atas parameter mafahimnya materi. Keliru ini. Dan ini ujian seluruh kita, bukan 1-2. Di keluarga juga begitu, reuni keluarga. Judulnya untuk agar gak kehilangan tali keluarga gitu, nggak kepaten obro. Udah kumpul kalau di kalangan terus lihat saling saling pamer gitu. Karena akhirnya apa yang tadinya mau membuat keluarga lebih akrab jadi nggak akrab, yang nggak punya ngerasa tersisih, yang punya ngerasa sombong. Ini Pak, maqais ini harus benar kita. Bener makanya saya di Madilo kemarin tanya, nggak betul duit atau nggak silau dengan harta? Itu butuh harta, tapi mendapatkannya terikat dengan al-ahkam al-khamsah, bukan kemudian ilatnya yang penting dapat banyak kemudian menghalalkan segala cara itu. Begini Pak, kita harus ingat ibu sekalian, hidup kita di dunia itu paling lama berapa sih? 70-80 tahun itu udah alhamdulillah. Lalu di akhirat selamanya. Kok mau kita mengorbankan yang secuil itu selamanya? Dan ketika di dunia menghalalkan segala cara, nggak terikat dengan al-khamsah, enggak juga kemudian menjadi kaya raya. Buktinya banyak orang maksiat di hidupnya susah juga. Malah kita akan ditolong oleh Allah, dijanjikan kemenangan itu di dunia dan di akhirat. Pertolongan itu di dunia dan di akhirat. Maka politik, kembali ke soal politik. Kenapa politik kita belum islami juga? Karena kita mengukur politiknya juga ngikut-ngikutin standarnya mereka. Politik harus menang di pemilu, harus menang di pilkada, harus punya kursi di DPR, DPRD. Enggak begitu. Kalaupun punya kursi banyak di DPRD, tapi nggak ada satupun hukum Allah yang tegak dari kursi-kursi yang diperoleh, berilah enggak. Beban itu di akhirat nanti. Nyesel. Oh enaknya dulu saya nggak jadi pejabat, nggak banyak tanggung jawab. Karena kalau jadi pejabat setiap ada orang yang maling, ada orang zina, ada orang riba, ada orang yang misalnya kelaparan, kena tanggung jawab pejabat itu. Dapat dosanya. Nah kadang-kadang sekarang kekuasaan itu bukan untuk dalam rangka ngurusi rakyat, untuk ngurusi keluarga. Kan rakyat itu jadi masuk keluarganya, konco-konconya. Kan istri saya rakyat juga, anak saya rakyat juga.
dinasti ya begitu. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya berikan perspektif politik secara Islam dan aktual agar kita bisa oh sebenarnya Islam mengatur politik, dan politik Islam itu enggak seperti yang dipahami, hanya ikut pemilu, menghalalkan segala cara. Enggak, politik Islam itu agung. Sebenarnya dicontohkan Nabi itu ya, dia berjuang bersama umat, kekeh dengan syariat, enggak mau diajak masuk sistem berbagai kekuasaan, ya kan? Pilihannya apa? Saya dimenangkan oleh Allah atau saya binasa dalam dakwah ini. Kan itu yang terjadi. Akhirnya kan Allah beri pertolongan berupa baiat yang itu menandai Nabi mendapatkan kekuasaan. Menarik sekali loh baiat ini. Hijrah ini. Hijrah itu kan tanda pertama kaum muslim punya negara itu sejak hijrah. Saat Khalifah Umar bin Al-Khattab bermusyawarah dengan para sahabat untuk memikirkan kapan penanggalan awal Islam dimulai, karena ada surat-surat Khalifah Umar itu ada bulan, ada tanggal, nggak ada tahunnya. Nggak ada tahunnya. Tahun berapanya itu kosong. Jadi ada yang mengusulkan lahirnya Nabi, maulidnya Nabi, ada yang mengusulkan diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Tapi pendapat yang diadopsi justru pendapatnya Ali Karmaul Wajah. Apa? Sejak Nabi hijrah. Karena sejak hijrah itulah kekuasaan Islam tegak, Islam kafah ditegakkan, semua hukum-hukum tegakkan. Saat di Madinah, Nabi itu menjadi orang yang paling teraniaya gitu loh. Islam itu di Madinah ngumpet-ngumpet. Islam di Mekah, mohon maaf, itu ngumpet-ngumpet. Nah, di Madinah ya orang yang munafik yang ngumpet-ngumpet dibalik. Golongan munafik itu kan hanya muncul ketika di Madinah setelah Islam tegak jaya. Kenapa? Orang kafir gak berani menunjukkan kekafiran, ya pura-pura Islam. Tapi ketika di Mekah, ketika Islam belum punya kekuasaan, orang kafir itu sombong. Gak ada orang munafik, yang ada hanya orang mukmin dan orang kafir. Begitu kaum muslimin punya kekuasaan, punya kewibawaan, orang kafir itu sebagian jadi munafik. Yang terkenal kan siapa? Abdullah bin Ubay. Baik, itu pengantar, nanti ada tanya jawab. Tapi saya belum tahu, nggak dikasih tahu juga kapan sampai kapan. Prinsipnya saya akan melayani sampai tuntas sepanjang waktunya ada gitu. Itu pengantar dari saya. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, baik terkait tema ataupun di luar tema, insya Allah sepanjang Al-Fakir bisa menjawabnya, kami jawab. Kami kembalikan pada moderator. Haji Tufah, baik. Kan kita meyakini al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Kenapa enggak bisa tegak atau diterapkan di Indonesia? Lebih jauh. Kenapa enggak bisa ditegakkan di dunia? Karena Islam enggak tegak itu bukan hanya di Indonesia. Di Arab Saudi memang tegak Islam. Enggak, di sana juga ada miras, ada riba, ada pesta-pesta mengumbar aura. Di Turki memang Islam tegak di sana? Enggak juga. Malah Turki juga kerjasama dengan Israel untuk perdagangan, padahal saudaranya di Palestina itu dijajah. Islam tegak di Malaysia? Enggak juga gitu. Memang sebagian hukum Islam diterapkan, tetapi dalam konteks kekuasaan enggak. Makanya begini, ada perbedaan negeri Islam dengan negara Islam. Kalau negeri Islam itu adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim meskipun hukum Islam tidak ditegakkan di negeri tersebut. Indonesia masuk negeri Islam enggak? Masuk. Malaysia masuk negeri Islam enggak? Masuk. Arab Saudi masuk negeri Islam enggak? Masuk. Pakistan masuk negeri Islam enggak? Masuk. Tapi yang kedua, apa itu Darul Islam? Negara Islam adalah negara yang menerapkan syariat Islam secara total meskipun warga negaranya tidak semuanya muslim. Ada yang muslim, ada yang ahlul dhimmah, non muslim. Ada hari ini? Tidak ada. Negara Islam itu adalah yang pertama kali negaranya Nabi di Madinah. Setelah itu negara Islam itu apa? Negara yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar. Negara Islam siapa? Yang kemudian dipimpin oleh Umar, Utsman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga kekhilafan Turki Islami. Negara Islam itu apa? Khilafah. Sejak khilafah runtuh, kaum muslim nggak punya negara Islam. Karena sejak khilafah runtuh, khilafah Turki Utsmani itu pecah menjadi 50 negara.
Arab Saudi bugot, memberontak, bentuk kerajaan. Turki memisahkan diri, nggak mau direcoki negeri wilayah lainnya, membentuk republik. Rata-rata kalau nggak jadi kerajaan, republik, nggak ada lagi khilafah. Sejak saat itu, oh ya sibuk dengan pemilu kalau dia republik. Kalau raja ya sibuk rebutan dari raja ke anak raja. Nggak ada lagi khilafah, nggak ada istilahnya rapat untuk memilih pemimpin khalifah setelah khalifah yang sebelumnya meninggal seperti di Bani Sakifah, Bani Sa'idah, itu nggak ada. Nah pertanyaan, kenapa nggak tegak di Indonesia dan juga di dunia? Pertama, memang ini qada Allah. Karena Allah sendiri itu sudah menyampaikan khobar kepada kita bahwa kekuasaan, kejayaan suatu kaum itu dipergilirkan. Dan memang ini gilirannya kita lagi istilahnya roda berputar, kita lagi di bawah ini sahabat. Tetapi melalui bisyarah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita kabarkan kelak kekhilafan ini akan naik lagi rodanya ke atas. Ada di hadis riwayat Imam Ahmad, itu hadisnya panjang, redaksinya begini matanya. Takunun nubuwwatu fikum masyaallah an takun summa yarfa'u sa'a ayfa summa takunu mulkan 'azam. Fayakunu masyaallah ayakun summa yarfa'u sa'a summa takunu mulkan jabariyah. Fatakunu masyaallah an takun summa yarfa'u sa'a ayfa summa takunu khilafatan 'ala minhaji nubuwwah summa sakata. Jadi periode itu ya dulu kenabian, setelah itu berakhir ada khilafah 'ala minhajin nubuah, setelah itu ada kekuasaan yang menggigit, setelah itu ada kekuasaan yang diktator, dolim. Tapi dikabarkan oleh hadis Nabi itu akan kembali khilafah, tapi nggak khilafah seperti misalkan Abbasiyah yang khalifahnya dari anak-anaknya Bani Abbas, tidak seperti Muawiyah yang khalifahnya itu diturun-temurunkan putra mahkota, kayak milih ngelantik putra raja aja, nggak ada pilihan kan kekhilafan diwariskan itu sejak periode Muawiyah kepada Yazid. Ini sebenarnya menyelisihi, itu yang disebut kekuasaan menggigit. Jadi kekuasaan nggak dikasih ke yang lain, pokoknya digigit di keluarganya. Tapi akan ada lagi khilafah ala manhajin nubuwah, berarti khilafah seperti periodenya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa khilafahnya? Yang pemilihan khalifahnya berdasarkan keridhaan umat, yang syariatnya benar-benar tegak gitu. Dan teorinya Ibnu Khaldun, jadi umat itu ya, teori sosiologinya Ibnu Khaldun itu memang umat itu seperti kalau orang barat mengatakan teori polibios. Jadi ada lingkaran gitu loh. Nanti udah titik nadir, nanti naik lagi gitu. Dan dalam keluarga kan kita temukan juga di kampung saya contohnya. Ada dulu generasi bapaknya kaya raya, anaknya masih kaya, turun ke anaknya mulai ngerogoti warisan habis. Nah sekarang jadi berat. Sebaliknya yang kemarin susah, naik dia karena tahu. Nah hari ini periodenya bapak-bapak memang secara kodok kita digilirkan. Makanya ketika ada bisyarah akan kembali kejayaan umat yang ya'lu ala yu'la alai, yang sekali kaum muslim mengatakan jihad, gentar seluruh manusia. Dulu loh zamannya Al-Mu'tasim Billah, seorang muslimah di pasar Bani Yahudi oleh tentara Rum, oleh tentara Rum, bukan Yahudi. Kalau Yahudi itu kan di kasusnya Bani Koinko, cuma disingkap auratnya. Muslimah ini bertanya, kemanakah Al-Mu'tasim? Apa yang dilakukan oleh khalifah kaum muslim ketika itu? Kirim tentara jihad yang kepalanya itu sudah sampai di Amuriah, ekornya masih ada di pusat ibu kota kekhilafan Islam di Baghdad, dan itu menjadikan penaklukan. Wah, izahnya luar biasa, tinggi jalu. Gak ada saat itu ya. Gentar semua, pokoknya kalau sudah ada rencana ekspedisi dakwah dan jihad dari kekhilafan Islam, gentar Eropa. Makanya Eropa dulu bersatu, gimana caranya ini? Kalau dibiarin, ini kekhilafan bisa menguasai Eropa. Orang-orang Kristen kita nggak akan memeluk Kristen, bisa masuk Muslim semua. Lalu muncullah, ya dulu kan adidayanya Eropa Inggris. Nah, Inggris itu yang punya proyek untuk meruntuhkan khilafah. Lalu anteknya Mustafa Kemal, yang kalau sejarah anak-anak kita SMP dianggap itu bapak modern Turki, itu penjahat, itu pengkhianat kaum muslimin. Dia yang kemudian menghilangkan sistem Islam, menghilangkan ketinggian kemuliaan Islam, itu Mustafa Kemal, yang jasadnya nggak diterima oleh bumi.
Itu kerjaan siapa? Inggris. Jadi dulu di pusat kekuasaan khilafah dipecah belah dengan wilayah yang di pusat dikompori begini, Turki ngapain kamu ngurusi wilayah umat Islam? Kamu capek ngurusin mereka. Udah fokus aja Turki, biar aja mereka jadi beban negara aja. Saat itu kan kekhilafan Turki memang gelarnya the sick man, parah sakit. Karena ya anggarannya itu udah lemah, pokoknya banyak utang dan macam-macam. Kemudian di wilayah-wilayah pinggiran jadi kompori, Arab Saudi. Ngapain kamu beriman pada Turki? Dirikan saja negara sendiri, ngapain bersatu? Kalian kan mulia, ngapain tunduk sama orang-orang Turki? Bugot lah. Akhirnya apa? Di Arab Saudi didirikan kerajaan Arab, Loren Arabia saat itu. Kemudian di Turki didirikan Republik Sekuler Turki. Mustafa jadi presidennya. Sejak saat itu kita nggak punya khalifah. Khalifah kaum muslim terakhir itu namanya Sultan Abdul Majid II. Udah nggak punya. Padahal kita ini ya, ada hadis Nabi loh. Man khalayadan fi unukihi bai'atan mata mitatan jahiliyah. Barang siapa di pundak kita nggak ada ketaitan kepada seorang khalifah, imam, kita mati, kita itu matinya seperti jahil. Orang jahil. Kenapa? Lo gimana kok kalian tuh bisa mati nggak punya pemimpin, nggak punya khalifah, nggak punya yang menegakkan Al-Quran, nggak punya yang menegakkan As-Sunnah. Kalian dibiarkan diatur oleh kezoliman dari sekulerisme. Nah, makanya kalau kita hari ini ya Islam itu nggak tinggi dan kita nggak berjuang untuk Islam, hati-hati, bisa saja kita mati dalam keadaan jahil. Kecuali kata udah berupaya bersungguh-sungguh, tapi kalau Allah belum tegakkan Islam itu, maka Allah ampuni. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan rufi'a fi umati ya, telah diangkat pena. Rufi'a al-qalam fi umati itu pada 3 hal ya. Salah satunya adalah orang yang dipaksa oleh keadaan. Kita udah terpaksa berjuang habis-habisan tapi belum. Mudah-mudahan kita nggak mati dalam badan jahil. Jadi problem Islam itu tidak tinggi dan tidak mulia itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tadi sempat seletingan, tadi ada kata kan di kita kan banyak orang macam-macam. Nah ini salah satu keraguan zon yang dihembuskan oleh orang-orang musuh Islam kepada kita. Seolah-olah kalau Islam tegak itu hanya untuk umat Islam. Jadi kalau sebuah negeri itu ada yang non muslim berarti nggak boleh syariat Islam tegak. Ini orang yang nggak paham syariat Islam, bahwa Islam itu adalah apa? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, enggak. Makanya sejak zaman Nabi, rakyatnya Nabi itu bukan hanya orang muslim, ada orang Yahudi. Yang terkenal saat itu Yahudi Bani Koiniko, Bani Nadir, Bani Quraido, ada Nasrani, bahkan ada Majusi. Semuanya diatur menjadi rakyatnya Nabi. Makanya dalam Islam konteks kewarganegaraan dalam Islam itu dibagi 2. Ada warga negara Islam Muslim, ada warga negara Islam Ahlul Zimmah. Ahlul Zimmah ini bayar jizyah, kalau yang Muslim bayar zakat, kalau tentu memenuhi nisab, haul dan seterusnya. Jadi ini yang harus kita lawan. Makanya penting sekali kita pembinaan politik Islam itu agar kita paham bahwa politik Islam itu tidak seperti yang saat ini jadi rebutan orang-orang sekuler. Yang kadang saya itu kasihan Pak. Saya pernah ketemu seorang pimpinan partai politik di mana? Di Tuban. Nggak saya sebut, tapi partai itu adalah Partai Amanat Nasional. Dia ketua DPC PAN. Terus sekarang terakhir dia naik ke provinsi jadi. Dia simpulkan nggak pakai duit, nggak ada kekuasaan. Dan ini kan banyak juga Romi Roma Muroji kan cerita juga. Jadi gimana kita merubah negeri ini kalau kita masuk pada lingkaran politik yang seperti itu gitu. Romi mantan ketua P3 kan sebut dia aja habis 3 miliar, yang lainnya ada 30 miliar habis. Terus Pak, kalau mereka jadi pejabat ngabisin 30 miliar, 100 miliar, memang masih kepikiran kita ini di pikiran mereka? Jangan kegeeran seolah-olah kita dipikirin oleh mereka, enggak. Tapi waktu pemilu kita masih lagi berharap ya di PHP lagi. Oh iyalah, mudah-mudahan bisa dapat beras, sembako dan. Jadi kadang-kadang dari sisi logika mereka nggak mikirin rakyat, ya sudah mereka udah dibeli kok, ya udah itulah harga yang suara yang kalian dapat gitu. Makanya kalau kita ngikuti
ya pabrik tempe seperti ini, walaupun kedelainya bagus-bagus, nggak akan ada tahu. Beliau memang desainnya untuk pabrik tempe. Desain yang ada hari ini untuk memproduksi politik sekuler yang tidak terikat dengan al-ahkam al-khamsah. Jadi kalau kita masukkan ulama, ustadz, kiai, syekh sekalipun ke pabrik tempe ini, ya sama aja. Paling dia hanya apa ya, jadi tukang doa lah nanti. Jadi kalau udah waktu doa baru pagi doa. Alhamdulillah lisafatul al-fatihah. Udah itu doa. Begitu riba haram dia nggak dilibatkan pakai, nggak usah ngomong dulu pakai, nggak usah ngomong riba haram. Kita butuh nih, ekonomi kita harus jalan lancar nih. Kita sudah tetapkan nih pertumbuhan paling nggak 7%. Jadi saya sudah taruh nih 200 triliun. Bang harus turunin. Kan kita terkesima dengan apa sadiwo itu. Padahal itu dia tidak terikat dengan al-khamsah. Duit 200 triliun ke bank itu apa juga mekanismenya? Ribawi. Ngajak perang sama Allah, mau dapat kita. Tadi saya dengar kutipan ayat, walau anak halal Qur'an amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi katabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Enggak akan barokah negeri kita loh, kita enggak beriman, enggak taat, enggak bertakwa, enggak menerapkan Islam, malah menentang Allah dengan riba. Kok kita berharap negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sementara hukum Allah ditelantarkan. Baik, begitu. Silakan ada yang lain. Jihad itu bisa pengertian lughawi bahasa, bisa pengertian syar'i. Kalau pengertian syar'inya itu jihad berperang al-qital ya, berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Nah, kalau berperang menyerang musuh ini nggak boleh dilakukan oleh kita, harus oleh negara. Makanya Rasulullah itu dulu nggak berjihad berperang kecuali sudah punya kekuasaan di Madinah. Nah, yang kedua jihad dalam pengertian bahasa, sungguh-sungguh ya, kita sungguh-sungguh dalam konteks berjuang di ekonomi, di keluarga dan seterusnya. Tapi bukan berarti kemudian kita begini ya, fikih jihad itu juga ada kaifiahnya. Ada ayat mengatakan bunuhlah seluruh kafir itu sampai tegak agama Allah. Itu maksudnya dalam konteks berperang, bukan hari ini nanti ada orang kafir diburu kemudian diperangi, enggak begitu. Jadi jihad yang Bapak maksud itu jihad dalam pengertian lughawi ya, bukan dalam pengertian syar'i. Kalau dalam pengertian syar'i, syarat dari jihad itu ada komando. Komando itu dari seorang Amirul Mukminin atau khalifah. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah perang Badar itu terjadi kan setelah Rasul punya kekuasaan. Sebelumnya sahabat itu kan tukang jago berkelahi semua, sahabat Abu Bakar, Umar terutama. Kenapa kita tidak perangi mereka? Bukankah kita kuat? Lam nu'mar bidzalik. Kita belum diperintah. Hikmahnya apa? Jihad huzumi ya, kita menyerang musuh untuk menegakkan kalimat Allah, itu hanya bisa dilakukan ketika sudah ada daulah. Hari ini kita nggak ada daulah. Daulahnya habis sejak 1924. Sedangkan daulah yang hari ini bentuknya kerajaan republik nggak mungkin perintahkan jihad. Nggak mungkin, karena konstitusinya tidak ada perintah jihad. Kalau konstitusi Islam itu memang ada perintah jihad, itu ya. Baik, untuk yang jihad yang sungguh-sungguh dalam pengertian bahasa, insya Allah dalam kapasitas kita masing-masing, yuk kita bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah. Benar tadi, intang surullaha yang syukur, sabil agama. Jangan khawatir menolong agama Allah, jangan takut celaan orang suka mencela, jangan takut lapar, jangan takut miskin, jangan takut terancam dan seterusnya. Yang paling penting, mari kita menjadi hamba Allah yang taat, yang kemudian Allah akan menjadi wali kita. Kalau Allah menjadi wali kita, nggak akan ada yang bisa mencelakakan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib tujibu da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badani ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan wa maghfiratan qabla al-maut. Allahumma in 'alaina fi sakratil maut najatan min ar-rahmah fa'idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka
ونكون من الخاسرين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي اجعل كل صلاة من ذريتي ربي هب لي من الصالحين. ربنا تقبل منا انك انت الخير الفاتح. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على ذلك وعدك استغفرت. اعوذ بك من شر ما صنعت وبك بنعمتك على بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اني اكرهت تحب العفو فاعف عني. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت التواب. اللهم انصر معنا في الشام. اللهم انصر معنا في غزه. اللهم انصر معنا في فلسطين. اللهم انصر معنا في العراق. اللهم انصر معنا في بلاد المسلمين وفي كل مكان. اللهم اجعل دولة اسلامية كريمة التي تعز بها الاسلام واهله وتذل بها الكفر والطغيان. اللهم اجعل بلاد المسلمين خلافة رشيدة على منهج النبي التي تتبع سنة وسنة النبي. اللهم ارحمنا بالتوفيق والهداية. اللهم ارحمنا بقوة الخلافة. اللهم ارحمنا بتدبير سنة برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.